Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Wirawanto, NIM 2053388, kelas TI 2E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan negara dan warga negara. Subbab 5A. Tugas ini dikumpulkan untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam menghubungkan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa revesa sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Walaupun demikian, dalam sejarah Jawa selalu saja muncul pemberontakan petani, perjuangan kemerdekaan, atau protes-protes dari wong cilik melawan petinggi mereka maupun tuan-tuan kolonial. Aksi-aksi perjuangan emasipatoris itu antara lain didokumentasikan oleh Multatuli dalam buku Machiavelli yang jelas lahir dari tuntunan hak-hak mereka. Tak hanya itu, ide tentang Ratu Adil turut memengaruhi gerakan-gerakan yang bercorak utopis. Selanjutnya adalah perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansih. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak melawan kaum penjajah, tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan tersebut merebut kemerdekaan yang berpanta rei, sambung menyambut dan tanpa henti. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memikirkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuhlah mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan, akan tetapi menurut dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Dan berikut adalah pengertian hak dan kewajiban. Hubungan antara hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan wajib merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme dalam hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh digunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingan sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atau dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Adapun
Adapun kesimpulan kebebasan manusia menurut John Stuart Mill adalah manusia melakukan perbuatan tanpa tekanan dalam berkehendak dan berbuat, namun kebebasan manusia dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain yang tidak mengganggu orang lain serta tidak mendorong pada perbuat kejahatan. Sejatinya, hak merupakan sesuatu yang secara mutlak menjadi hal yang harus diterima oleh seseorang sejak ia lahir. Meskipun begitu, hak bersifat fakultatif, artinya boleh dilaksanakan atau sebaliknya. Dengan demikian, hak seseorang warga negara akan diperoleh apabila kewajibannya telah dipenuhi. Secara sederhana, hak baru akan didapatkan ketika kewajibannya sudah dilaksanakan. Hal ini untuk menunjukkan terdapat dua kesinambungan yang telah berjalan seiringan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya adalah hak warga negara Indonesia. Pertama, hak atas pekerjaan dalam penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya. Pasal 28 ayat A. Pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Warga negara Indonesia. Yang keempat, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Yang kelima, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28C ayat 2. Yang keenam, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara Indonesia. Pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 20C ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu yang pertama, pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan peraturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.